Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh iya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Di Tengah Lingkaran Maut episode keempat. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Siang hari Margo menemukan telundakan berlumut yang menuju satu-satunya paviliun yang ada di dekat danau. Waktu berdiri di telundukan dan memandang ke bawah sambil mendengarkan gemersik suara air di antara pepohonan bambu, ia merasa seolah-olah paviliun itu tempat yang paling sempurna buat pertemuan cinta. Atapnya yang bergelung-gelung memberikan kesan rumah Cina, jendela-jendelanya melengkung, dan sayup-sayup Margo bisa melihat pohon palem ditanam di pot di dalam paviliun. Daun-daunnya kacau balau semuanya, membuat tempat itu semakin sempurna buat pertemuan. Daisy sedang tidur di dalam kamarnya yang sejuk. Itulah sebabnya Margo memandangi tempat ini sendirian, sambil membawa buku karangan Sally, seorang penyair Inggris yang terkenal. Margo melangkahkan kaki lagi dan tersentak, seluruh tubuhnya jadi kaku. Sekelebat ia melihat sesosok tubuh berpakaian putih ada di dalam paviliun. Sesaat Margo ragu-ragu. Kalau salah seorang anggota keluarga Casalis ada di paviliun, berarti merupakan gangguan dan Margo harus waspada. Kemudian waktu itu ia sedang berdiri dengan pikiran kalut, orang laki-laki, dan dengan setelan kain linan yang gemersik laki-laki itu berdiri menatap danau. Angin berembus menyerang rambutnya yang gelap dan licin, dan ia mengangkat mukanya seolah-olah merasakan angin sepoi-sepoi basah yang mengipasi kulitnya. Seketika Margo menahan nafasnya, dan karena sangat kaget buku syair yang dipegangnya jatuh dan menggelinding menuruni telundukan. Dengan tenang laki-laki yang berdiri di pinggir danau itu memutar tubuhnya dan membungkuk untuk mengambil buku yang jatuh di kakinya. Sekilas dibacanya judul buku itu, kemudian mendongak dan kelihatan kaget ketika melihat Margo berdiri di telundakan. Matanya berkedip-kedip memandang seragam yang dikenakan Margo. Dengan pelan ia tersenyum dan berkata, "Kejutan yang paling menyenangkan." Laki-laki itu mengangkat keningnya. "Boleh saya datang ke sana atau Anda saja yang kemari?" "Saya tak tahu nama Anda, Tuan." Laki-laki itu tersenyum lagi. Dan Margo sadar laki-laki itu tetap menarik seperti yang diingatnya. "Nama saya Raul DRC," kata laki-laki itu. "Tak kusangka waktu di airport Nantes itu Anda akan datang kemari. Dan sekarang saya tahu di sini Anda sebagai pengasuh Daisy, kan? Dan Anda pamannya, Paman Raul." Margo menuruni telundakan dan sampai di tempat Raul berdiri. Jadi penduduk Paris yang telah membuat serdadu-serdadu buat Daisy, yang suka bercerita tentang petualangan cintanya dengan Paul, adalah laki-laki yang pernah mau mengantarkan Margo ke Santancourt waktu Margo tiba di Prancis. Tanpa bisa menahan senyum, Margo mengulurkan tangannya untuk menerima buku syairnya dari tangan laki-laki itu. Tapi bukannya Raul memberikan buku itu, melainkan membungkuk dan mencium jari-jari Margo. "Anda tak boleh begitu, Tuan." Margo merenggangkan tangannya dan menyembunyikannya ke belakang. "Mungkin ada orang yang melihat Madame Casalis agak keras dalam hal seperti ini." "Siapa yang telah menyebabkan dia keras?" "Paul." Dengan sirgap masa bodoh Raul membuka buku yang telah diambil oleh Margo dari perpustakaan. Rupa-rupanya banyak buku drama di perpustakaan Santancourt ini, dan Margo telah memilih buku syair ciptaan Sally. Dan tulisan penyair terkenal itu sangat lembut seperti sutra menyentuh kulit dan juga penuh perasaan. Sally yang malang meskipun rupanya sangat tampan, tapi hidupnya tersiksa karena cinta. "Jadi Anda datang ke sini untuk membaca syair cinta?" Raul menatap Margo, tapi bukan dengan muka mengejek. "Kenapa Anda senang menjadi pengasuh pewaris yang ada di sini, termasuk pabrik sampahnya yang paling bagus?" Raul memang punya bakat dalam membuatkan sampahnya. "Dan saya telah meminum anggurnya, Nona." Margo melemparkan matanya ke seberang danau. "Bukannya saya sok tahu, tapi menurut pendapat saya, anggurnya tak mudah dilupakan." "Ya, anggur memang harus punya mutu tersendiri, seperti juga perempuan. Bolehkah saya mengatakan bahwa saya terus teringat Anda, dengan wajah rambut Anda yang lain daripada yang lain. Dan juga mata Anda yang biru jarang kutemui. Laki-laki Perancis selalu membuat kesalahan dalam berpikir bahwa semua gadis Inggris berambut pirang." "Saya campuran bangsa Wales, Tuan," kata Margo cepat karena baginya merupakan kebanggaan. "Nama saya Jones, Margo Jones." "Margo?"
Raul menggumam. Kependekan dari Marigold ya? Karena warna rambut. Orang tua saya tak pernah berbuat aneh-aneh, Tuan. Nama saya hanya Margo. Cara Anda mengatakan sangat rendah hati. Mata Raul bersinar gembira. Sesuatu yang telah kuketahui tentang perempuan Inggris yang paling bagus dari mereka. Mereka tak sadar bagaimana menariknya sikap mereka yang rendah hati itu. Perempuan-perempuan elit di negara kami sangat menyadari kecantikannya. Pak, Anda suka menilai kecantikan perempuan, Tuan? Margo ingat bagaimana tajamnya ucapan Paul waktu mengatakan bahwa temannya Raul adalah pembual ulung. Tidak ada laki-laki Prancis yang dilahirkan tanpa dosa, Nona. Raul menunjuk pavilion. Cantik ya? Di halaman puri Prancis yang asli selalu ada tempat persembunyian kecil dan menyenangkan. Anda senang tinggal di sini? Margo mengangguk dan melemparkan pandangannya dari danau ke menara Satancourt yang berbentuk kerucut dan menjulang tinggi ke langit. Tempat ini sangat indah, seperti dalam mimpi, katanya. Tapi agak gelap, Raul menggumam. Sebagai gadis keturunan bangsa Wales, Anda pasti percaya pada hantu. Margo memandang serambi sebuah kamar yang menurut pengetahuannya kamar itu adalah kamar Maxine. Mula-mula ia merasa heran kenapa keluarga Casalis telah membiarkan janda muda itu tinggal di kamar yang menghadap ke danau. Tapi kemudian ia sadar, dengan cara itu Maxine tidak akan terlalu merasa kehilangan. Hantu, ya, bagi Maxine bayangan sesosok tubuh langsing dan cakep masih berada di dalam air. Dan bahkan mungkin kadang-kadang ia melihat Michael datang menghampirinya dengan rambut basah dan mata bersinar penuh keinginan. Saya belum pernah berjumpa dengan Ibu Desi, kata Margo. Saya dengar dia belum sembuh dari peristiwa yang menyedihkan itu. Mungkin jalan pikirannya yang tak akan pernah bisa sembuh, keluh Raul. Paul yang berhati keras tak akan pernah mau memaksa adik iparnya untuk melihat kenyataan. Dalam hadapi orang yang sedang menderita batin, Paul punya pengertian yang aneh. Omong-omong, bagaimana pendapat Anda tentang Paul Etienne Casalis? Margo tak tahu bagaimana akan menjawab pertanyaan Raul tentang Paul, teman Raul sendiri. Akhirnya ia hanya bisa mengatakan, ada banyak segi pada diri Paul dan saya rasa salah satu di antaranya kita harus mengenalnya betul-betul sebelum memutuskan apakah ia akan bisa dipercaya. Pernyataan yang bersifat menghasut, Nona. Mata Raul mengecil seolah-olah tiba-tiba ia melihat sesuatu di balik sifat kewanitaan Margo dan sadar bahwa Margo punya otak yang cerdas. Jadi Anda telah menafsirkan dia seperti itu? Hanya kira-kira saja begitu. Tapi kalau sesuatu yang sangat berharga diambil dari orang yang sangat sombong dan tinggi hati, kadang-kadang bisa menyebabkan orang itu bersifat seperti iblis. Rupa-rupanya Anda ahli nunjuk, Margo, karena bisa melihat iblis. Tahu apa Anda bisa memberitahu salah satu contoh? Dengan sorot mata ingin tahu, Paul menatap Margo. Paul bukannya tidak menarik bagi perempuan, meskipun ia hanya sedikit memiliki kelembutan yang telah membuat Michael sukses dalam mendekati perempuan. Margo tersentak karena sadar bahwa Michael mencintainya bukan karena dirinya, tapi karena telah dilahirkan untuk mencintai perempuan cantik. Saya kira baik Paul maupun adiknya telah mewarisi semangat yang menyala dari Madam. Pertama kali melihat Madam, sulit bagiku sekarang untuk melihat kecantikannya dulu. Garis-garisnya memang masih ada, tapi semangatnya telah musnah. Ada mawar hitam di cincin stempel Paul. Dan ia menanam mawar merah di halaman pribadinya, Tuan Arsi. Di dalam darah Paul ada nafsu gelap, kan? Raul mengayunkan tangannya dengan ciri khas orang Prancis. Madam berasal dari keluarga yang jauh lebih tua daripada keluarga Lucien Casalis. Memiliki benih yang buas, akar yang ganas, kecantikan yang berlimpah pada diri perempuan-perempuannya. Dan seperti kata Anda, nafsu gelap. Bertahun-tahun Madam telah berusaha untuk melupakan masa mudanya. Gejolak hatinya untuk bebas sebelum ia diikat oleh rantai perkawinan yang diatur oleh orang tua. Tugas dan keinginan pribadi berperang di dalam jiwanya. Dan tugas memenangkan pertempuran itu. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Anda berada di pihakku, Margo. Ya, jalan pikiran Raul telah melompat ke kepala Margo. Sayang sekali karena Michael bukan anak pertama Madam. Kadang-kadang takdir memang aneh. Seharusnya Michael mencintai harta warisannya, tapi sebaliknya, ia hanya mencintai perempuan. Ternyata Paul yang tersisih dari masyarakat, yang mencintai harta warisan. Aku merasa heran, gumam Margo sambil tetap menatap air danau. Kira-kira apa yang akan dilakukan kalau Desi sudah dewasa? Menurut pendapat Anda, apa dia akan pergi dari sini? Sampai lama, Raul hanya diam dan matanya terus menatap Satancourt. Kalau aku jadi Paul, akhirnya ia berkata,
Aku pasti tak tahan melihat semuanya harus pindah ke tangan orang lain. Tapi iblis bisa mati syahid seperti orang suci, Margo Jones. Saat ini tak ada yang tahu bagaimana sifat Desi nanti kalau ia sudah dewasa. Kalau seperti ayahnya, maka Paul akan tetap tinggal di sini. Aku percaya ia akan memberikan kehidupan pada Paul di tempat ini. Batu dan genting, pohon dan buah anggur. Margo menggumam. Ini semuanya kan dicintai Paul. Raul menatap buku syair karangan Sally. Sebagai perempuan, rupa-rupanya Anda percaya pada cinta yang menggelora. Mungkin bisa kutambahkan, sebagian besar dari kaum perempuan memang seperti itu. Paul sudah tahu. Ia hanya mengagumi batu dan anggur. Tapi kalau asmara memanggil, ia tak bisa memeluknya. Mungkin Paul mencintai pertapaannya, tapi ia bukan rahib kan? Anda mulai berbicara tentang persoalan pribadi, Tuan. Sebagai pengasuh anak, saya harus ingat di mana tempat saya, yaitu di ruang anak. Kalau Anda akan memberikan buku itu kepada saya... Tidak, Nona sang pengasuh. Bahkan saya minta Anda mau ikut saya minum es jeruk di kebun Paul. Setelah izinkan menikmati tempatnya yang menyenangkan itu. Dan Anda juga, kalau Anda telah melihat mawarnya. Bagaimana? Terus terang, saya hanya mengintip Tuan. Tuan Paul sendiri tak pernah mengundang saya ke kebunnya. Kebun mawar milik iblis, Anda berpikir begitu? Dengan sorot mata Prancis asli Raul menatap Margo. Saya harus melihat Anda di sana, mengenakan pakaian seragam yang saleh. Semuanya sopan dan kaku di luar dan dalam. Dalam seperti bunga mawar yang ada di dalam. Apa Anda seorang seniman? Tanya Margo dan ketawa dalam hati karena telah menebak Raul macam-macam. Tapi Anda tidak melukis. Saya kira tangan Anda bisa menciptakan sesuatu yang agak bagus dan menarik. Dugaan saya betul, Tuan? Ya, ahli nujum. Raul ketawa terbahak-bahak. Begitulah pertemuanku dengan Paul. Aku pergi ke gudang anggur di pantai Broughton untuk mencari model. Para pekerja anggur adalah makhluk yang menarik dan penuh semangat. Waktu itu ia berumur 20 tahun dan begitu juga aku. Selama 15 tahun kami bersahabat. Aku percaya kepadanya. Cukup, kata Margo lembut. Ia merasa tersentuh mendengar cerita Raul. 20 tahun, usia remaja dengan darah panas dan ambisi yang kuat. Seperti anggur menerobos urat nadinya. Kemudian berubah dingin seperti air es saat setahun kemudian ia tahu bahwa di Santan Court ini ia bukan sebagai pemimpin tapi hanya sebagai budak. Margo membayangkan Paul ada di gudang yang dingin, yang penuh dengan tong dan botol-botol anggur seperti tempat penyelundupan. Paul seorang laki-laki yang sangat kuat, sangat bangga sebagai budak dan tak menghiraukan teriknya mentari yang menyerang kulitnya. Darah Margo tersirap dingin. Bukankah Paul telah menanyakan terus terang apakah ia punya pikiran bahwa Paul yang telah membunuh Michael? Bukankah pikiran itu memang selalu timbul di kepalanya setiap kali ia datang ke danau? Seolah-olah sesuatu mencoba memperingatkan bahwa akan berbahaya kalau ia bertemu dengan Paul Casalis. Anda mau menginap di Santan Court? Tanya Margo pada Raul. Atau apa nanti pulang? Di sini saya punya apartemen dan saya biasa datang dan pergi. Raul menatap terang-terangan pada Margo. Untuk sementara waktu aku mau menginap di sini, mungkin untuk menghias tembok kamar tidur pengantin yang sangat kaya. Anda memberi ide kepadaku, Margo. Anda memiliki wajah Botticelli dengan sentuhan bumi dan langit. Keberatankah Anda kalau Anda kujadikan ilhamku? Apakah Anda akan bisa mengerti kalau saya mengatakan keberatan? Margo tersenyum dan tiba-tiba ia merasa senang karena Raul akan menginap. Raul seorang laki-laki yang suka mengatakan sesuatu yang sangat berani pada perempuan. Kalau mau, seorang seniman punya izin untuk mengabadikan perempuan. Lihat saja Mona Lisa. Pernah saya mendengar isu bahwa laki-laki telah dijadikan model. Bibir Margo bergerak-gerak geli. Betulkah itu? Anda pernah ke Louvre? Raul menyandarkan bahunya di pohon dan daun-daunnya yang panjang menyentuh pakaiannya. Ya, saya pernah ke sana. Kira-kira 5 tahun yang lalu, waktu saya merasa agak sedih. Salahkah saya karena dalam keadaan seperti itu saya datang ke sana? Sama sekali tidak. Hasil karya seniman harus dilihat dengan mata terbuka lebar dalam keadaan sedih ataupun bahagia. Raul memetik daun dan diusap-usapkan ke bibirnya. Apakah laki-laki itu telah menikah? Tidak. Ya, waktu saya ke Paris, ia sudah menikah. Dia orang Prancis. Ya, waktu Anda ketemu dia, apa dia sudah tunangan? Waktu itu saya masih muda dan romantis. Apakah api asmara itu masih menyala? Tidak. Jawaban ini keluar dari bibir Margo dengan spontan dan dia kaget sendiri. Tidak, pasti telah padam dan aku tidak tahu.
Kukira hanya karena pegas masa muda menyebabkan rasa kesepian berlarut-larut. Anda kesepian? Anak malang, alangkah senangnya kalau aku bisa menghibur Anda. Tak perlu, Margo tersenyum. Saya sudah cukup puas. Saya punya pekerjaan. Bagaimanapun juga, bekerja lebih memberikan semangat untuk hidup daripada cinta. Raul kelihatan ketakutan mendengar pernyataan Margo. Kalau cinta membuat kehidupan ini terasa manis, maka mungkin Anda akan menyebutku dedaknya laki-laki. Apa Anda mau mengatakan akan menyerahkan tubuh, mata, rambut, dan tangan Anda pada karir? Tidak, aku sendiri yang akan menikahi Anda. Jangan tolol. Dengan gerakan menghentak, Margo memutar tubuhnya dan rambutnya ada yang terjurai ke mata saat ia lari menaiki tulandakan menuju tanah puri. Ia mendengar Raul lari mengejarnya dan dalam hati ketawa karena yakin. Pasti tak biasanya perempuan melarikan diri dari laki-laki semacam Raul. Ia harus bisa menghindari Raul, dan tanpa berpikir panjang lagi, ia lari ke pintu besi. Dibukanya pintu itu, dan begitu masuk ke dalam, ia disambut oleh bunga mawar dengan baunya yang semerbak. Seketika ia sadar, ia telah memasuki kebun mawar. Ia memutar tubuhnya mau lari keluar, tapi dilihatnya Raul sudah berdiri di pintu. Sekarang kau mau apa? Rubah cantik? Goda Raul sambil menutup pintu besi dan menatap Margo. Tubuhnya yang ramping dan mengenakan pakaian putih-putih itu telah mengingatkan Margo pada Michael. Aku sedang menunggu es jeruk, jawab Margo tenang. Bisa mendinginkan darah kan? Raul ketawa dan menekankan bahunya di besi. Hanya itu yang kau minta. Margo berlutut di atas rerumputan sambil memegangi mawar merah. Hampir tak bisa dipercaya kalau dia menanam bunga-bunga seindah ini. Keindahan dan iblis. Margo mengayunkan tubuhnya untuk memandang Raul. Sama sekali ia tak takut menatap laki-laki tampan di bawah sinar mentari. Jadi Anda tahu Tuan bahwa ia bisa jadi iblis. Raul mengangkat bahunya dan melangkah menghampiri Margo. Apa seseorang bisa jadi bidadari, Nona? Apa Anda merasa takut? Jangan-jangan Raul akan menyakiti Desi. Tak mungkin. Anda sayang sama Desi kan? Dia mirip sekali dengan Michael. Ya, kudengar memang begitu. Dengan hati-hati ia melepaskan bunga mawar yang dipegangnya. Mawar memang sangat indah, tapi kejam Tuan, karena penuh dengan duri, seperti putri cantik dan suka bersolek yang dijaga oleh tali besi. Hayalanmu sangat banyak, Margo. Margo berdiri dan mengibas-ngibaskan seragamnya yang kusut. Dan aku tak boleh terus-menerus menghayal. Begitukah maksud Anda? Ya, Satan Court adalah tempat yang sangat kuno, dengan akar-akarnya di masa lalu, dan puncak-puncaknya ada di langit, dan mengobarkan pikiran-pikiran yang aneh. Lebih dari sekali tempat ini menyaksikan, dan bayangan-bayangan ini berlambat-lambat di tengah sinar matahari dan semakin dalam saat senja tiba. Kemudian hayalan mulai memainkan peranannya saat binatang-binatang bersinar seperti mata di dalam danau, dan suara gemerisik pepohonan membuat jiwa gelisah. Cukup, jangan diteruskan. Dengan tubuh agak gemetar, Margo melemparkan matanya ke sekeliling, ke semak-semak mawar yang penuh dengan duri, yang kelihatannya aneh untuk dijadikan teman laki-laki bengis seperti Paul. Seketika Margo ingat betapa tajam ciuman yang pernah diberikan oleh Paul, seolah-olah duri-duri mawar di dalam kebun ini merupakan simbol dari sifat Paul. Dalam waktu yang sama bisa saja Paul membelai dan mencakar, dan dia tak akan peduli dengan perbuatannya itu. Margo memandang arlojinya. Sekarang saya harus menemui Desi, katanya. Mungkin lain kali saya boleh ikut Anda minum, kalau Anda memang memutuskan akan tinggal di sini. Hanya kuda binal yang bisa menarikku dari sini. Raul menggeser tubuhnya dari pintu besi dan tersenyum menatap mata Margo. Aku betul-betul mengharap agar kita bertemu lagi. Bolehkah aku mengharap bahwa Anda juga merasa senang dengan pertemuan ini? Saya kira begitu, jawab Margo jujur. Saya dan Anda adalah dari dunia di luar pintu gerbang Satan Court. Kita tidak menjadi bagian dari peristiwa yang terjadi di sini. Dan itulah sebabnya terjadi semacam ikatan di antara kita. Raul mengangkat tangan Margo dan mengamati jari-jarinya yang ramping. Setiap kali memegang tangan perempuan, aku merasa heran pada orang-orang yang mengatakan bahwa begitu banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu perbedaannya ada separuh dari dunia ini. Dia Sweetlow. Margo ketawa dan mengambil buku syair dari tangan Raul. Tadi aku punya rencana mau cari kedamaian dengan Sally, katanya. Kedamaian hanya buat orang tua, sedangkan emosi kita berdua belum sampai melampaui batas. Tuan, Anda tampak syok, Nona. Avoid, kata Margo tajam dan melangkahkan kaki ke halaman puri. Sesampainya di dekat tanaman bunga oleander, tiba-tiba seseorang datang dari arah berlawanan. Oh,
Sebuah tangan dengan cepat meraih lengannya dan begitu keseimbangan tubuhnya pulih kembali, lengannya terasa sakit karena dicekau oleh jari-jari kuat dan hangat dan sepasang mata berwarna kelabu menatapnya. "Hampir saja saya menabrak Anda," kata laki-laki yang baru datang itu. "Anda berjalan begitu cepat dan dengan diam-diam seperti seekor macan." Udara di sekeliling terasa panas dan berbau harum. Mata laki-laki itu bersinar melihat wajah Margo yang tampak sangat kaget. Sementara bibirnya bergerak-gerak geli. Kemudian ia membungkukkan kepalanya yang tinggi dan mendengus-dengus bau kulit dan rambut Margo. "Anda bermau mawar," katanya pelan. "Anda telah melanggar hak masuk ke kebun mawarku." "Saya kira begitu." Jantung Margo berdetak keras dan ia bisa merasakan hangatnya kulit Paul, laki-laki yang sedang berdiri di dekatnya itu. Semua yang ada di sekeliling terasa bergoyang, seolah-olah panasnya mentari tiba-tiba menyerang dengan dahsyat. Dan tak ada perlawanan lagi ketika tiba-tiba Paul menarik tubuhnya. Tangan Paul yang sebelah menggenggam rambutnya, sementara yang sebelah lagi mengusap-usap bahunya. Margo merasa harus bisa melepaskan diri dari kekuasaan Paul, harus bisa menghindari kesenangan yang diberikan oleh Paul. Kesenangan cinta yang tak pernah dirasakan lagi sejak kehilangan Michael. Michael yang dicintai Margo, Michael yang telah membuat jiwanya hidup. Sementara Paul hanya memberikan kesenangan pada tubuhnya yang lemah. "Embrace-moi," Paul menggumam. "Jumlah aku sayang." Tuhan, tidak. Margo harus bangun dari tidurnya, dari keinginannya untuk menyenangkan hati Paul. Makhluk gelap dan kuat ini. Dia memutar kepalanya dan terasa sakit karena Paul tak melepaskan rambutnya. "Kau memang iblis." "Sayangku, kalau sedang marah kau semakin menarik. Tapi kenapa harus melawanku kalau dalam hati ingin menyerah? Kau akan membuatku seperti gadis lainnya. Gadis yang bekerja di sini, yang mengakhiri hidupnya di danau." Margo mendorong bahu Paul yang kokoh dan perasaannya jadi berputar-putar. Bencinya pada Paul sebesar ia mengingatkan laki-laki itu. Cinta, tak usah ya. Haram bagi Margo untuk mencintai laki-laki yang tak punya kelembutan seperti Paul. Tiba-tiba Paul menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan ganas. "Jangan ketawa." Margo mengangkat tangannya mau mencakar mata Paul. "Habis kau cukup membuatku ketawa." Paul segera menangkap tangan Margo dan meletakkannya di dadanya. "Kau berpikir apa sih? Bahwa gadis malang itu bunuh diri karena cintanya kepadaku? Dia sengaja melompat ke danau saat aku akan naik kuda lewat di sana dalam perjalanan ke kebun anggur. Kulihat ia memilih bagian yang dangkal, dekat pohon bambu. Itulah sebabnya ia kutinggalkan di sana, biar dikeluarkan oleh tukang perahu. Mengerti, Nona?" Margo terbelalak menatap Paul. Kukira, kebetulan aku tak mudah tergiur oleh setiap perempuan yang kulihat, Nona Jones. Kadang-kadang memang ada perempuan yang mau menengokku. Dan kalau aku tak ganti menengoknya, nah, haruskah aku menjelaskan sampai sekecil-kecilnya? Apakah Anda terlalu suci sehingga tidak tahu apa yang akan kukatakan? Maksud Anda, gadis itu harus mencari jalan untuk menarik perhatian Anda? Sebagai makhluk intelek, kadang-kadang Anda berotak bebal. Apakah aku terlalu memuakkan sehingga Anda tidak bisa memahami perasaan seseorang yang menghayalkan diriku? Margo tak langsung menjawab karena pikirannya tertuju pada cerita tentang gadis yang telah melompat ke danau. Jenov menginginkannya percaya bahwa gadis itu telah meninggal dunia. Tiba-tiba Paul melepaskan tubuh dan rambutnya, begitu mendadak dan dengan gerakan menghentak, membuat Margo hanya bisa membelalakkan matanya memandang Paul. Kening Paul mengerut dan tangannya dimasukkan ke dalam saku. "Kau memang pendiam, Nona Jones. Maaf karena aku telah menyentuh kulitmu yang masih suci dan dingin. Dan sama sekali kau tak tersinggung. Tapi aku selalu berusaha untuk tidak meninggalkan luka pada kulitmu yang mulus seperti ini." Paul memutar tubuhnya dan melangkah meninggalkan Margo. Dan Margo langsung bersandar pada pohon karena tiba-tiba kakinya terasa lemas. Sampai lama ia hanya menatap jantung bunga besar berwarna merah muda yang ada di depannya. Seolah-olah sedang menengok hatinya sendiri. Setelah merasa kuat kembali, ia mulai melangkahkan kaki ke puri dan sebelum menaiki tangga menuju kamar Desi, ia berhenti di depan kaca yang tergantung di tembok dan merapikan rambutnya dengan jari-jari tangannya yang masih agak gemetar. Lewat bayangan kaca ia bisa melihat sorot matanya yang sedih dan cepat-cepat ia memalingkan muka dan dilihatnya Madam Casali sedang berdiri di tangga. "Jadi Anda di sini, Nona Jones," kata wanita itu tajam. "Kukira Anda bersama Desi. Bolehkah saya tahu dari mana Anda tadi? Sekarang sudah jam 4, sudah waktunya Desi minum teh." "Selama dia tidur siang, saya jalan-jalan, Madam," jawab Margo dengan sopan. "Saya tak tahu bahwa sekarang sudah jam..." Madam Casalis melotot menatap Margo, mukanya agak pucat sehingga matanya kelihatan semakin besar dan berwarna biru gelap.
Margo membalas menatap wanita itu dan merasakan hati Madam bukan hanya dingin tapi sudah membeku. Di sini, di Santan Court ini, apa Anda merasa sangat bahagia, Nona Jones? Pertama kali ini, Madam Casalis menanyakan pertanyaan semacam itu. Dan sesaat Margo merasakan air matanya akan keluar. Seandainya ia sampai hati untuk mengatakan bahwa ia tahu sedikit tentang wanita itu, tentang rahasianya yang berhubungan dengan Paul. Tengok anak itu, kata Madam kemudian. Kalau ia sudah minum teh, dandani dia dan antarkan ke kamar ibunya. Maxine ingin ketemu Anda. Betul, Madam. Margo sangat kaget dan merasa senang. Saya sangka dia mau... Aku sendiri juga tak menyangka, Nona Jones. Tapi mungkin Daisy telah bercerita banyak tentang Anda pada ibunya. Dan tadi Maxine mengatakan ingin bertemu dengan pengasuh anaknya yang punya rambut sangat bagus. Muka Margo seketika jadi merah. Ia ingat bagaimana Madam Casalis telah mencela rambutnya waktu pertama kali ia diinterview. Tapi sekarang ia tahu alasannya. Warna rambut Margo mengingatkan Madam pada rambutnya sendiri pada waktu masih gadis. Dengan rambut warna merah tembaga, ia harus menikah dengan laki-laki yang tak dicintainya. Padahal ia sudah punya kekasih sendiri. Sekarang ke sana, kata Madam tajam, seolah-olah ia merasa menyesal karena telah bersikap ramah terhadap Margo. Selama sedang tugas, Anda harus mengenakan peci, Nona Jones. Dengan rambut terurai akan kelihatan sangat. Tanpa meneruskan ucapannya, wanita itu cepat-cepat pergi dan Margo memegangi rambutnya. Akar rambutnya masih terasa menggelanjar karena cekawan tangan Paul. Seperti ada tali sutra mengikat lehernya yang berguna untuk menariknya agar menempel di tubuh kekar berwarna coklat. Untuk menghilangkan pikirannya yang terasa menekan perasaan itu, Margo langsung lari menaiki tangga menuju kamar Daisy. Dan mereka berdua sedang minum teh ketika tiba-tiba pintu terbuka dan Raoul NC masuk sambil membawa kotak. Bonjour, DRC Soldat. Tegur Raoul ramah. Dan bagaimana keadaan kawan kecilku ini? Daisy melompat dari kursinya dan lari untuk memeluk pinggang Raoul. Aku tak tahu kalau Anda di sini, Paman Raoul, katanya gembira. Oma tak bilang dan Margo juga tidak. Dengan mata mencela ia memandang Margo, tapi Margo hanya tersenyum melihat betapa senangnya Daisy karena pamannya datang. Mudah-mudahan pengasuhmu melupakan semua tentang aku, kata Raoul pelan pada Daisy. Mungkin dia punya urusan lain sehingga melupakan aku. Senyum Margo seketika menghilang dan jantungnya berdetak keras. Apakah Raoul tadi telah melihatnya waktu ia dengan Paul? Apa Anda tak akan makan krim vol au vent dengan kami, Tuan, yang diberi selai arbe di atasnya? Daisy sangat senang makanan ini. Daisy masih anak-anak, Nona. Tapi aku sudah bangkotan. Bibir bergerak-gerak dan dari sorot matanya Margo tahu bahwa laki-laki ini tadi telah mengikuti dari kebun mawar dan melihat Paul memeluknya. Sejak siang tadi, aku terus mencari sesuatu yang bisa diminum, kata Raoul. Kukira minum teh sangat menyenangkan. Oi, Tuan, silakan duduk. Dengan wajah geli, Raoul melirik kursi rotan yang ada di ruang itu. Kemudian membungkuk dan duduk di atas bantalan lantai yang berbentuk 4 persegi panjang dan besar. Daisy berlutut di sampingnya dan dengan senang hati menerima kotak dari tangannya. Isinya apa? Tanya anak kecil itu. Lihat sendiri sayang. Raoul meneluncurkan kakinya dan melemparkan matanya ke sekeliling ruangan. Kulihat ada perubahan, Nona. Terakhir aku ada di sini, kamar ini terasa lebih formal daripada sekarang. Apa tangan Inggris Anda telah berbuat sesuatu seperti hati Anda? Saya dan Daisy telah menemukan perabotan yang kami senangi. Kursi-kursi rotan ini contohnya, dan bantalan lantai dan juga korden-korden berkembang. Sambil membawa cangkir berisi teh, Margo menghampiri Raoul. Mudah-mudahan Anda senang. Diulurkannya cangkir itu pada Raoul, sementara mangkuk berisi gula tetap dipegang agar Raoul bisa menggulai sendiri tehnya. Terima kasih, tapi tak mau pakai gula, kata Raoul. Ya, aku senang dengan perabotan yang Anda atur di sini. Aku percaya dengan susunan kamar yang tidak terlalu formal ini akan membuat hidup Daisy tak terlalu tegang. Lihat, Nona! Daisy berlari menghampiri Margo dan memperlihatkan patung kayu seorang serdadu Afrika yang telah dipahat, dicat dan diberi pakaian oleh Raoul sendiri. Bagus sekali kan? Paman Raoul memang pandai ya? Sangat pandai, manis. Margo mengambil serdadu itu dan mengamat-amatinya. Seragamnya persis seperti serdadu betul-betulan dan sangat bagus. Margo menahan nafasnya karena kaget ketika sadar bahwa muka serdadu itu mirip sekali dengan Michael. Seketika ia menoleh ke Raoul dan dengan mata mengecil, Raoul menatapnya. Mukanya mirip. Raoul menggumam. Ya, seperti Daisy.
Tapi katakan Tuan, kenapa Anda selalu memberinya serdadu? Kenapa bukan kondektur bis atau polisi? Pertanyaan yang bagus, Nona. Raul tersenyum dan memandang Desi. Baiklah sayang, senangkah kau kalau lain kali ku beri polisi? Tidak, aku suka serdadu. Mana Nona? Desi meraih serdadunya dari tangan Margo dan Margo melihat persamaan anak ini dengan ayahnya. Mata bersinar dan menantang, mulut yang memberontak dan keinginan yang besar untuk memiliki sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kalau sudah besar, aku akan ikut perang. Aku akan jadi perwira seperti Opa dengan rambut emas yang dianyam di atas topiku. Desi lari ke jendela dan asik bermain-main dengan mainannya yang baru. Dengan penuh tanda tanya, Margo memandang Raul. Maksudnya ayah Maxine, kata Raul menerangkan. Dulu dia menjadi perwira tinggi di Algeria. Waktu masih muda sebagai kapten Sapis. Kemudian ketika perang pecah, ia bisa menyelamatkan batalionnya. Kau lihat sendiri, darahnya menurun ke anaknya. Tapi Paul menginginkan Desi belajar untuk menjadi pengusaha anggur. Raul mengangkat bahu dan membentangkan tangannya. Dia bukan anak Paul kan? Dia anak Michael dan Maxine. Maxine, Margo menggumam kemudian sambil tersenyum menoleh ke Desi. Sayang, setelah ku seka dan ganti pakaian, kau akan kuajak menemui mamamu. Nanti kau bisa memperlihatkan serdadumu kepadanya. Desi mengangguk dan dengan pelan tersenyum. Anak Michael yang akan mewarisi santan Court. Dan mungkin akan memalingkan mukanya dari keindahan menara puri dan kebun anggur yang menghijau di atas air danau yang berkilauan seperti perak. Mari, Margo meraih tangan Desi dan mencoba menghilangkan pikirannya terhadap Paul. Seperti dugaan Margo, kamar Maxine sangat bagus. Karpet tebal berwarna muda terbentang di atas lantai. Sementara hiasan-hiasan porselin sangat sedap dipandang mata. Ruang duduknya juga mewah dengan lampu perak yang bersinar di sebelah tempat tidur buat istirahat Maxine pada waktu siang hari. Wanita muda ini mengenakan jubah ungu dengan bulu yang menghias di sekeliling lengannya yang lebar. Rambutnya yang hitam disisir model penyair. Dan meskipun pipinya penuh dengan goresan bekas luka, tapi garis-garis kecantikannya masih tetap kelihatan. Dia mengulurkan tangannya yang ramping ke Desi, tapi Desi tak segera lari menghampirinya seperti kalau sedang bertemu dengan Margo. Dengan tenang, Desi melangkah menghampirinya dan dengan sikap hormat mencium pipinya. Pipi kiri tak ada bekas luka dan halusnya seperti pipi Desi. Apa kabar Mama? Tanya Desi. Mama baik-baik saja. Mama selalu baik kalau ketemu denganmu, baby. Jawab Maxine lembut. Desi mengangguk dan menggigit bibirnya kemudian berseru. Tapi Desi bukan bayi, Mama. Lihat, Desi punya serdadu baru. Mama suka pada serdadu ini. Maxine memandang serdadu itu dan dengan jelas Margo bisa melihat bulu-bulu matanya yang lebat dan hitam. Tiba-tiba Desi menarik lengannya yang dicekau oleh Maxine. Lihat, kulit Mama sampai melukai kulitku. Maaf sayang. Percayalah, Mama sampai begitu karena sangat sayang kepadamu. Dengan matanya yang agak miring, Maxine memandang Margo. Jadi Anda Nona Jones. Maaf, karena baru sekarang saya bisa bertemu dengan Anda. Sebelumnya saya tak menginginkan Anda melihat Ibu Desi yang lumpuh dan mukanya penuh dengan goresan bekas luka. Tapi sekarang saya pikir karena Anda sudah menyayangi Desi, maka Anda tak akan lari setelah melihat keadaan saya yang seperti ini. Saya merasa gembira karena Anda masih muda. Desi membutuhkan teman yang masih muda dan kenyataannya Anda juga cantik. Suatu ketika Anda harus menikah dan punya anak sendiri. Margo tersenyum. Sudah lama saya ingin bertemu dengan Anda, Madam. Seperti kata Desi, Anda memang sangat cantik. Jadi kenapa saya harus lari dari Anda? Karena orang yang sedang menderita biasanya membosankan kaum muda. Anda telah bertemu dengan Celeste. Di sini sebetulnya ia punya tugas untuk menemani saya. Tapi kenyataannya ia lebih senang menemani kakak ipar saya. Silakan duduk Margo. Anda tak keberatan kalau hanya ku panggil Margo. Saya merasa 100 tahun lebih tua dari Anda. Meskipun mungkin kita sebaya. Setelah mengalami hidup dan mati. Tapi Anda tenang dalam gelombang kehidupan ini. Sambil menunggu datangnya cinta dan derita yang disebabkan oleh kaum laki-laki. Memang mengerikan kalau dipikir bahwa seorang laki-laki mempunyai kekuatan yang tak terbatas untuk memberikan bintang yang terang pada perempuan. Tapi kemudian merubah bintang itu jadi gelap gulita. Margo duduk di atas tempat duduk beludru yang sangat lembut. Terlintas dalam pikirannya, mungkin dulu kadang-kadang Michael juga duduk di situ. Desi telah tengkurap di karpet dan sambil menyangga sikunya, ia terus memperhatikan wajah ibunya. Ia sering berbisik ke telinga Margo bahwa ibunya sangat cantik. Hanya sayang karena mukanya penuh dengan goresan bekas luka.
Anda telah berhasil mendekati anak saya, sambung Maxine. Anda juga berhasil mendekati anggota keluarga lainnya. Mereka tak begitu ramah kan? Masih kuno, sombong dan pemarah, tapi tak lembut. Waktu datang ke sini sebagai pengantin, saya agak takut pada Ibu Michael. Saya ingin menyenangkan hatinya, tapi yang betul-betul diinginkan ialah agar saya melakukan tugas saya demi Michael. Kemudian ada Paul. Saya ingat waktu dikenalkan dengan Paul, saya hanya bisa memegang lengan Michael erat-erat. Dan Paul pasti telah menganggapku sebagai gadis tolol. Waktu itu sedang musim panen, Paul tampak hitam karena kepanasan dan kemejanya penuh dengan noda anggur. Dan ia mengenakan trompa seperti petani. Aku agak meremehkannya. Aku tak tahu bahwa sebenarnya ia berhati lembut sampai pada suatu hari aku pingsan di kakinya dan ia mengangkatku ke pavilion. Waktu itu Michael sedang pergi. Hari sangat panas dan aku sedang mengandung Desi. Kupikir baru 2 bulan lagi anakku lahir. Tapi Paul tahu hari itu aku akan melahirkan. Hari sial. Datang angin ribut dan separuh dari pohon anggur roboh. Tak ada yang bisa menyeberangkan perahu untuk menjemput dokter. Tak bisa mengirim berita pada Michael karena kami tak tahu di mana ia berada. Mungkin aku telah mati kalau tadi ditolong oleh Paul. Dengan bantuan para pemetik anggur, ia telah menyelamatkan jiwaku saat aku melahirkan Desi. Maxine berhenti sebentar mengamat-amati cincin kawinnya yang dihiasi dengan batu delima. Dulu aku memang sebagai gadis yang suka menghayal, dan Michael adalah satu-satunya laki-laki yang kucintai. Yaitu sebelum aku tahu betul tentang Paul dan mengucapkan terima kasih atas perbuatannya. Paul tersenyum, senyum khas yang hanya dimiliki oleh Paul. Ia tampak sangat gembira, membuat aku jadi bingung. Ia mengangkat tangan kiriku yang memakai cincin kawin adiknya, dan tanpa berkata apa-apa menciuminya. Aku memang mencintai Michael, tapi sesaat aku sadar bagaimana perasaanku waktu berhadapan dengan Paul. Kadang-kadang aku berpikir apakah Paul akan mau menikahi Calliste. Mudah-mudahan mau. Calliste cukup cantik dan sangat baik kepadanya. Tapi apakah cukup memenuhi syarat bagi Paul? Janda muda itu menatap Margot. Sama sekali ia tak sadar bahwa Margot telah mengenal almarhum suaminya dan sekarang telah terlibat hubungan yang aneh dengan Paul. Kukira kalau aku menyarankan Paul agar menikahi Calliste untuk menyenangkan hatiku, ia akan mau. Sambung Maxine. Bagaimana pendapat Anda? Apa salah gagasanku ini? Aku sadar Calliste memang masih remaja, tapi sebentar lagi akan menjadi dewasa. Anda kelihatan syok, Margot. Apa Anda berpikir agar aku tak ikut campur dalam soal ini? Kalau mereka saling mau, tak ada salahnya, Madam. Jawab Margot sopan. Sebagai orang Inggris, Anda berpendapat bahwa perkawinan itu berdasarkan mau sama mau. Ya, saya kira saya berpendapat seperti itu, Madam. Anda sangat romantis, dan aku sangat senang kalau Anda mau memanggilku Maxine. Kita sebaya dan kelihatannya Anda hati-hati dalam bergaul. Anda berpikir begitu? Margot tersenyum. Maksud saya, kapan Anda tahu bahwa saya masih muda? Hanya menurut perasaan saya saja. Jawab Maxine terus terang. Kira-kira setahun yang lalu ada seorang gadis yang bekerja di sini. Aku kira suasana di sini telah menyesatkan pikirannya. Ia suka ke kebun anggur dan salah seorang dari pekerja di sana. Bagaimanapun juga ia telah dikeluarkan dari danau dalam keadaan histeris dan menuduh Paul sebagai penyebab peristiwa yang tak menyenangkan itu. Tapi kami semua tahu bahwa itu hanya fitnah belaka, pikiran kotor. Paul tak pernah menengok kepadanya. Tapi lumpur telah dicorengkan di muka Paul. Jadi kuharap Anda tak akan berpengaruh oleh isu yang Anda dengar. Margot menggelengkan kepala dan berpikir lebih baik tak mengatakan semua yang pernah didengarnya dari Janov Delbert. Dia melemparkan matanya ke sekeliling ruangan dan berkata, "Kamar Anda sangat bagus, Madam. Tapi saya tak pernah melihat Anda di kebun yang juga sangat bagus. Dan saya harap suatu hari Anda akan mau keluar dengan Desi dan saya sendiri." Muka Maxine seketika berubah muram. Aku tak bisa jalan dan lebih senang berada di kamar. Kamarku ada terasnya, dan di teras itulah aku mendapat udara segar. Tapi Desi pasti akan senang kalau bisa keluar dengan Anda. Betul kan sayang? Margot menoleh ke Desi. Tapi anak kecil itu sudah tidur di atas karpet dan bulu matanya yang gelap tampak seperti bulan sabit di atas pipinya. Dia sangat menyayangi Anda dan sering bercerita tentang Anda. Aku tak punya keinginan untuk keluar dari pintu puri ini, karena aku cacat, semua keinginanku dilayani. Seandainya Anda mencoba keluar dari pintu puri ini, masih banyak sekali yang bisa Anda menikmati. Anda masih muda dan cantik. Apa Anda tak melihat ini? Maxine meraba pipinya.
Waktu terjadi kecelakaan, aku memakai salib yang kuperoleh dari Michael waktu pulang dari pergi. Salib itu dihiasi dengan batu permata kecil-kecil, dan waktu motor boot meletus terlempar ke mukaku. Anda pernah mendengarnya? Hari itu betul-betul hari naas bagiku. Bajuku sobek dan terlepas dari tubuhku, dan aku terlempar ke danau. Michael lebih malang lagi. Nyawanya tak bisa diselamatkan. Aku merasa tak bisa hidup lagi tanpa dia. Anda tak tahu bahwa dia merupakan kehidupanku. Anda belum mengenal cinta. Dari sorot mata Anda, aku bisa mengatakan bahwa Anda belum pernah jatuh cinta betul-betul. Karena Anda belum pernah menderita. Anda menarik, jadi pasti pernah ada laki-laki yang singgah di hati Anda. Tapi tak begitu serius. Terus terang, perkawinan kami memang diatur oleh orang tua. Tapi sejak pertama kali melihat Michael, aku merasa mencintainya. Dia memang cakep, anggun, dan menarik. Seperti Kelesti, sifatku pemalu, tapi Michael tetap sabar kepadaku. Tadi Anda bilang bahwa kebun puri ini sangat indah, dan bagiku lebih indah lagi saat aku berjalan-jalan di sana sambil menunggu Michael pulang dari perjalanannya yang berhubungan dengan bisnis. Dekat danau ada pavilion. Dulu sering sekali aku duduk di sana dengan buku yang tak kubaca berada di sampingku, dan memandang ke danau, tanpa membayangkan bahwa pada suatu hari Maxine berhenti bicara dan mengepalkan tangannya kuat-kuat, sehingga mungkin cincinnya menekan dalam-dalam kulitnya. Aku tak bisa jalan, katanya karena terlalu syok. Syok itu tak akan pernah lepas dari hidupku. Jadi aku tak akan pernah bisa jalan, lari, atau dansa lagi. Buat apa aku dansa? Aku harus lari untuk menyambut siapa? Putra Anda, jawab Margo lembut. Anda merasa tak ditinggali apa-apa oleh Michael. Tapi lihatlah anak yang sedang tidur di atas karpet itu. Dia anak Michael. Kurang lebih aku telah memberikannya pada Paul, kata Maxine dengan nada suara mengembang. Kalau waktunya sudah tiba, Paul akan mengajarnya bagaimana menjadi pengusaha. Lebih baik ia sering bergaul dengan pamannya daripada dengan ibunya yang sudah tak punya gairah hidup lagi. Anda harus berpikir bahwa tindakanku ini cukup bijaksana, Margo. Ya, jawab Margo. Desi memang membutuhkan bimbingan dari seorang laki-laki. Tapi Anda masih muda, Maxine. Anda tak boleh berpikir bahwa kehidupan Anda telah berakhir. Suatu ketika Anda mungkin jatuh cinta lagi. Tak mungkin. Siapa yang mau sama aku? Seorang perempuan yang selalu berada di kursi roda, sementara mukanya penuh dengan noda. Saat Maxine mengucapkan kata-kata itu, terdengar pintu diketuk dan suaranya mengumandang di udara saat pintu terbuka dan Raul tampak berdiri di pintu. Raul telah ganti pakaian. Sekarang ia mengenakan kemeja biru tua dan celana abu-abu. Dengan pakaian itu, ia kelihatan semakin menarik dan jantan. Waktu lewat, ku dengar ada tamu di sini dan kupikir aku juga ingin ngobrol dengan kalian. Katanya, bolehkah aku masuk, Maxine? Kukira kau sudah masuk. Jawab Maxine dingin. Apa kabar, Raul? Masih suka menyakiti hati perempuan-perempuan di sepanjang kota Paris. Alangkah kejamnya mereka terhadapku. Sekalipun mereka tak pernah menganggapku serius. Raul menghampiri Maxine, mengangkat kedua tangan Maxine dan menciumnya satu persatu. Betul-betul ciuman. Margo melihatnya sendiri, dan bukan hanya ciuman basa-basi yang biasa dilakukan di Prancis. Kau lebih berguna daripada wanita-wanita yang kutemui di Paris, sayang. Sambung Raul. Mereka hanya bisa dansa dan minum semalam suntuk dan membuat rumah Arden semakin gemerlapan dalam sesaat. Menyenangkan sekali bagiku datang ke pulau ini dan bertemu dengan dua wanita muda dan merasa segar seperti berada dalam air es. Apalagi yang dicari oleh seorang laki-laki setelah menempuh hari yang panas dan melelahkan. Apa udara di Paris panas dan bising karena lalu lintas? Tentu saja, dan kupikir berada di sini, jalan-jalan di bawah pepohonan dan memandang ke menara megah yang menjulang tinggi ke langit akan terasa tenang. Itulah sebabnya aku datang kemari, sayang. Kau senang bertemu dengan aku lagi. Sebelum menjawab, Maxine mengamat-amati Raul dulu, dan Margo bertanya-tanya dalam hati apakah Raul telah mengingatkan janda muda itu pada suaminya. Aku selalu senang kalau bertemu dengan teman-teman lama, kata Maxine. Kau mau minum teh? Nona Jones cukup baik untuk memberiku secangkir teh. Alangkah mujurnya Daisy karena punya pengasuh yang masih muda seperti ini. Aku merasa iri. Kau selalu senang melihat perempuan muda, Raul. Memang, aku senang memandang mereka, tapi hatiku hanya kuberikan pada seorang perempuan. Aku tak percaya kalau kau bisa setia pada satu perempuan, Raul. Matamu yang penuh seni akan selalu mengagumi perempuan lain. Dan istrimu harus bisa menahan perasaan atau meninggalkanmu. Daya tahan seseorang pasti akan berakhir, seperti halnya sumber air yang akan mengering. Jadi lebih baik kau memujang terus.
Tapi kau tak menikah berarti aku akan mengakhiri hidupku sebagai orang tua yang kesepian, jawab Raul dengan nada bercanda. Perkawinan memang obat manjur buat kesepian, kata Maxine. Hanya cinta yang bisa mengisi hati dan membuat kehidupan itu sangat berharga. Kau harus jatuh cinta, Raul. Hanya akan membuat kesulitan kalau aku jatuh cinta. Lantas, apa sebabnya kau tak mau menikahi gadis? Karena gadis itu tak mau kunikahi. Setiap kali aku mengatakan perasaanku kepadanya, ia akan bilang agar aku menjauhinya. Aku seperti kena perangkap. Kalau aku bilang ingin hidup bersama dengannya, ia tak mau bergaul denganku lagi. Ia hanya menganggapku sebagai sahabat. Ia tak mau menerima gairah cintaku. Dengarannya, ia makhluk yang dingin, Raul. Lebih baik ia dilupakan sama sekali. Tapi ada hubungannya dengan cinta, Maxine. Cinta itu melekat di hati dan tak mau pergi. Bagi seseorang segala-galanya, seperti surga atau neraka. Dan aku tak bisa melupakan cintaku kepadamu. Raul berhenti bicara dan memandang Desi, kemudian dengan mata sedih menatap ke jendela. Tak perlu kujelaskan, kau pasti telah tahu apa arti cinta, Maxine. Dan karena cinta, siapa yang lebih sakit hati daripada kau? Sakit hati, ucap Maxine tajam sambil menarik tubuhnya ke depan dan menatap Raul. Apa maksudmu? Aku merasa bahagia hidup dengan Michael. Apa yang ku minta selalu dipenuhi. Aku sangat mencintainya. Dan ia hanya mencintai dirinya sendiri. Maxine mengangkat tangannya dan menggerakkan kakinya sehingga semakin dekat dengan Raul. Kemudian dengan keras menampar muka Raul. Setelah itu ia terisak-isak. Kakimu, kau lihat. Tanpa memperdulikan tamparan di pipinya, Raul mencekau lengan Maxine. Sayang, kau merasa kakimu bergerak. Kakiku telah bergerak, Raul. Kau telah membuatku marah. Kau boleh beribu kali marah lagi kalau bahkan akan membuatmu hidup kembali. Raul kelihatan gembira dan Margot bisa melihat sorot matanya memancarkan gairah cinta yang mendalam. Cinta itu pasti bermula saat Maxine menikah dengan Michael. Dan tak luntur meskipun sekarang Maxine tak bisa berjalan lagi. Margot berdiri dan dengan hati-hati membangunkan Desi. Ucapkan selamat malam pada Mama dan Paman Raul, sayang. Dan sekarang waktunya kau naik ke tempat tidur. Mama. Desi menatap aneh pada ibunya. Kemari sayang, ciumlah Mama. Maxine membentangkan tangannya dan Desi lari kepadanya. Tiba-tiba anak kecil itu tak merasa takut untuk memeluk ibunya. Margot tak berani memandang Raul karena baginya hanya berarti akan mengganggu harapan pribadi Raul. Bahkan meskipun seandainya Maxine bisa jalan lagi, mungkin tetap tak akan bisa mencintai laki-laki lain. Baginya Michael satu-satunya laki-laki yang dicintai. Dan ia tak percaya bahwa Michael tak pernah mencintainya. Dan itulah sebabnya ia telah menampar Raul. Ia sangat sakit hati mendengar ucapan Raul tadi. Dan untuk membalas sakit hatinya, ia telah menampar Raul. Bon soldat. Raul dan Desi saling mengangguk memberi salam. Turuti kata-kata Nona dan kau akan menjadi laki-laki sejati, sambung Raul. Margot mengajak Desi keluar meninggalkan Maxine berdua dengan Raul. Mungkin Raul akan menatap di situ dan makan malam dengan Maxine. Makan malam di Serambi akan menyenangkan karena terasa hangat dan lembut. Meskipun cintanya telah ditolak, rupa-rupanya sekarang Raul tak mau menyerah lagi. Margot telah membaringkan Desi di atas tempat tidur dan ia sedang asik mendongeng ketika terdengar telepon berdering di ruang sebelah. Segera ia bangkit dan meninggalkan Desi untuk menjawab telepon itu. Nona Jones, di sana. Terdengar suara rendah dari pesawat telepon. Iya tuan, jawab Margot sambil menatap tembok dan denyut jantungnya berdetak semakin keras. Mungkin Anda salah memutar. Tidak, aku ingin jalan-jalan. Bulan sedang purnama dan pemandangan di luar sangat indah. Saya harap Anda akan mau ikut aku. Dan kita bisa makan malam di luar sambil minum anggur. Pikir dulu masak-masak. Dari napas Anda, aku bisa menebak bahwa Anda akan menolak tawaranku ini. Tapi bagaimanapun juga, 1 jam lagi Anda kutunggu di lorong tepi danau. Kemudian kita jalan-jalan ke kebun anggur. Terdengar suara klik dan hubungan telepon putus. Margot meletakkan gagang telepon dan dalam sesaat hanya termangu. Ia sadar Paul telah membuat usul gila. Terbayang senyum Paul yang sinis waktu mengatakan mau menunggunya di tepi danau. Hampir saja ia mau menelepon ke kamar kerja Paul dan dengan suara dingin mengatakan bahwa ia tak tertarik untuk melihat kebun anggur Paul. Padahal sebetulnya bohong. Nona, terdengar suara Desi memanggilnya dan cepat-cepat ia kembali ke tempat tidur untuk menyelesaikan dongengnya. Setelah Desi tidur nyenyak, ia mencium dahi anak itu. Kemudian dengan hati-hati meninggalkan kamar. Dengan penuh pikiran, ia menyusuri koridor ke tangga yang menuju ke ruang atas. Dan waktu hampir tiba di kamarnya, ia bisa melihat bulan bersinar terang seperti perak yang tergantung di langit kelabu. Bulan purnama, bulan cinta, bulan iblis.
Sampai lama Margo hanya memandang bulan sambil berpikir apakah nanti ia harus makan malam bersama Madam Casalis atau menemani Paul makan di luar di antara pohon anggur. Waktu menengok arlojinya baru ia sadar bahwa 20 menit telah berlalu sejak Paul menelepon. Kalau mau menemui Paul, ia harus segera bersiap-siap mumpung bulan masih bersinar. Margo melangkah ke kamar mandi dan tak lama kemudian mulai menikmati air mancur yang terasa dingin menyirami kulitnya. Selesai mandi tubuhnya terasa segar. Dan sambil tersenyum seperti biasanya kalau sedang menghayal, ia mengambil gaun sutranya yang sangat bagus dari hanger. Dengan mengenakan gaun itu, ia semakin kelihatan menarik, dan sabuk parah kecil melingkar di pinggangnya yang ramping. Gila, gumamnya pada dirinya sendiri. Gaun ini sebetulnya lebih cocok buat ke pesta koktail atau ke pertemuan golongan atas sambil menikmati musik dansa. Margo mulai menyanggul rambutnya ke atas, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Jepitan berbentuk bulat dengan batu-batu kecil berwarna cerah menghias kepalanya. Ia tak tahu bagaimana kata Madam Casalis seandainya melihat dandanannya seperti itu. Margo menengok arlojinya dan berpikir, seandainya sekarang ia cepat-cepat keluar, mungkin bisa terhindar dari Madam yang sedang dalam perjalanan ke salon. Tapi untuk menjaga keselamatan, ia harus menutupi gaunnya dengan mantel. Dan seandainya bertemu dengan Yenov, ia akan mengatakan mau cari udara di luar. Ia tak tahu alasan apa yang telah dibuat oleh Paul, karena malam ini tak bisa makan bersama Madam. Tapi, ia yakin Paul pasti bisa cari alasan yang kuat, sehingga tak menimbulkan kecurigaan Madam. Kalau tak bisa memegang rahasia, Paul pasti tak akan mau bikin acara makan malam di luar. Dan Margo tahu bahwa Paul dan koki Hercule bersahabat baik. Tanpa banyak bertanya, koki yang setia itu pasti telah menyiapkan keranjang yang penuh dengan makanan, dan Paul akan memilih anggur sendiri. Dengan terburu-buru dan hati berdebar-debar, Margo menuruni tangga, kemudian menyeberang hall menuju pintu keluar. Bulan tergantung tinggi di atas puri dan suasana di luar terasa lembut dengan bunga-bunga yang sedang berkembang. Bunga balerina yang tumbuh di dekat pintu gerbang yang menuju danau tampak berseri di bawah sinar bulan dan seperti menari-nari waktu Margo mendorong pintu gerbang itu. Di sana ia berhenti sebentar dan memandang ke langit, seolah-olah bulan akan menjadi pengawalnya. Tiba-tiba seekor burung berkicau di bawah bulan dan Margo meneruskan jalannya, menyusuri batu yang menjadi batas halaman. Air di danau bergulung-gulung dan berkilauan seperti perak. Paul telah mengatakan mau menunggu Margo di lorong di tepi danau. Margo memasukkan kedua tangannya ke dalam saku mantel dan tanpa terburu-buru berjalan ke arah lorong itu. Sesampainya di dekat tikungan lorong, ia mendengar seorang menyiulkan lagu La Donna è Mobile. Dan pasti Paul. Dan ia akan mengatakan pada Paul bahwa ia telah merubah pikirannya. Ia tak akan mau diajak makan malam di bawah pohon anggur. Sebetulnya, bukannya ia merubah pikiran, tapi melainkan menjawab ajakan Paul lewat telepon tadi.